Selamat datang kembali di channel kami, tempat di mana kegelapan dan misteri itu sering bertemu. Di sini kamu akan menemukan cerita-cerita horor terbaru yang selalu kami update secara rutin. Bersiaplah untuk menyelami kisah-kisah yang menakutkan yang akan membuat bulu kuduk kamu merinding dan jantung kamu berdetup dengan kencang. Jangan lupa siapkan nyali kamu karena setiap malam ada cerita baru yang siap menghantui mimpimu. Jangan pernah percaya sama cerita yang hilang dari Google. Kadang, yang enggak ketulis, justru yang paling nyata. Matahari mulai tenggelam pelan-pelan di balik bukit-bukit jauh sana. Langit jingga, udara mulai dingin menusuk, dan daun-daun pohon, pinus yang tinggi di sekeliling base camp mulai bergetar pelan diterpa angin sore. Suara jangkrik mulai nyaring, pertanda malam akan segera datang. Di sebuah pendopo kayu yang agak reyot tapi masih kuat berdiri, 5 orang sahabat duduk melingkar. Mereka bukan pendaki profesional tapi petualang dadakan. 5 orang muda yang sejak kuliah sering keluyuran nyari spot aneh yang belum banyak dijamah orang. Mereka adalah Fajar, Nino, Ojan, Raka, dan satu-satunya cewek di kelompok itu, Nia. Base camp itu berada di desa Cibebet, daerah yang katanya dulu sempat ramai pendaki karena keindahan alamnya, tapi sekarang seperti desa mati. Penduduknya hanya tersisa belasan kepala, dan kebanyakan sudah sepuh. Warung-warung tutup dan hanya satu rumah makan kecil yang masih buka, itu pun hanya untuk para petani lokal. Tapi justru karena sepi dan terpencil itu, mereka jadi makin penasaran. Ini base campnya kayak terlalu tenang nggak sih? Ucap Ojan sambil menyalakan rokok. Asap mengepul di udara yang makin lembab. Fajar mengangguk tapi matanya justru tertuju ke satu sudut ruangan di mana ada rak buku tua. Ia bangkit, menghampiri, dan tangannya menyentuh sebuah kain putih kusam yang melilit sesuatu. Kain itu seperti mori kain kafan dan begitu Fajar tarik, debu beterbangan. "Bro, gue nemu sesuatu," katanya pelan. Semua langsung berdiri dan mendekat. Di balik mori itu ada selembar peta tua. Kertasnya udah rapuh, pinggirnya sobek, tapi di tengahnya tergambar sebuah gunung tinggi, yang puncaknya ditandai dengan gambar kastil berduri. Ini, seriusan? Kastil? Di atas gunung? Kenapa nggak pernah ada yang bahas di YouTube ya? Fajar melotot. Nino mengambil peta itu, mendekatkannya ke lampu minyak. Tulisannya pakai aksara Sunda kuno, tapi bagian ini ada huruf Latin. Istana Luring, hanya untuk yang terpilih. Nia mulai mundur sedikit, wajahnya pucat. Soalnya katanya yang pernah naik ke situ nggak pernah turun, bro. Gue pernah baca forum lawas di Kaskus, ada orang yang nyebut-nyebut Kastil Luring, tapi postnya langsung dihapus. Banyak yang bilang itu mitos, tapi katanya sih, tempat itu muncul hanya buat orang yang udah ditakdirkan buat nyampe. Raka yang dari tadi diam, memandangi peta itu tajam. Bibirnya bergerak-gerak pelan, seperti sedang mengingat sesuatu. Fajar menepuk bahunya. "Lu kenapa, Rak?" "Gue pernah lihat tempat ini. Di mimpi gue waktu kecil. Gue kira cuman halusinasi, tapi bentuk kastilnya sama persis." Semua langsung diam. Angin malam berhembus makin dingin, membuat mereka otomatis merapatkan jaket masing-masing. Dari kejauhan suara hewan malam menggema. Tanpa banyak basa-basi lagi, mereka sepakat naik malam itu juga. Mungkin karena darah muda mereka lagi mendidih, atau karena rasa penasaran yang udah terlalu besar. Mereka bawa senter, jaket tebal, dan masing-masing bawa tas carrier berisi logistik 2 hari. Jalur pendakian yang mereka lewati nggak ada di peta Google, tapi ditandai di peta tua itu. Aneh, tapi semua tampak nyata. Langkah pertama mereka adalah melewati hutan pinus yang makin lama makin lebat. Raka di depan, Fajar dan Nia di tengah, diikuti Nino dan Ojan. Semakin mereka naik, sinyal HP menghilang total. Bintang-bintang seperti menyala lebih terang, tapi angin malam terasa menggigit. Sekitar 1 jam naik, mereka mulai merasa sesuatu yang aneh. Jam tangan digital Nino tiba-tiba berhenti di pukul 02.01. Padahal mereka baru mulai jalan jam 9 malam. Fajar lihat jamnya juga sama. Semua jam berhenti di angka yang sama. "Ini serius? Jam kita semua berhenti?" tanya Fajar.
Nia mengangguk pelan. Kayaknya waktu di sini udah nggak normal lagi. Mereka terus jalan, sekarang melalui tanjakan yang tanahnya lembab. Kabut mulai turun tebal dan pekat, sulit untuk melihat lebih dari 5 meter ke depan. Tapi dari sela-sela kabut itu, sebuah siluet mulai terlihat. Bangunan tinggi berduri dengan menara-menara tajam mengarah ke langit. Ojan berhenti mendadak. Itu dia kan? Kastilnya? Matanya membelalak. Raka hanya mengangguk. Wajahnya tegang, tubuhnya seperti kaku. Keringat dingin mengucur di pelipisnya. Kita beneran masuk ke wilayah yang enggak seharusnya. Tiba-tiba suara aneh terdengar, seperti suara lonceng tua yang berdering dari dalam kabut. Tapi bukan suara keras, melainkan gema pelan yang langsung masuk ke dalam kepala. Seolah bukan terdengar oleh telinga, tapi dirasakan oleh otak. "Lu denger nggak?" tanya Nino sambil menutup telinganya. "Iya, kayak suara bel sekolah, tapi serem," sahut Nia sambil gemetar. Langkah mereka makin pelan. Tanah kini berubah jadi bebatuan berlumut. Pohon-pohon sekeliling seperti menghilang, digantikan oleh tiang-tiang batu tua berukir aneh. Salah, satu tiangnya bahkan mengeluarkan aroma seperti dupa yang terbakar setengah. Saat mereka semakin dekat ke arah kastil, jalan setapak terbelah menjadi dua. Yang satu lurus menuju gerbang utama kastil, yang satu lagi melingkar ke arah samping. Mereka berhenti, ragu. "Kita pilih yang mana?" tanya Fajar. Raka memejamkan mata. "Di mimpi gue selalu ambil jalan kiri, yang muter. Tapi di mimpi itu, cuman gue yang balik. Yang lain hilang." Nia langsung mundur setengah langkah. "Gue mulai nyesel ikut ini. Kita nggak tahu ini tempat apa. Tapi kita udah sejauh ini." Fajar membujuk. "Kalau kita balik sekarang, kita bakal terus penasaran seumur hidup." Mereka memilih jalan kiri. Jalannya sempit, dipenuhi semak berduri yang entah kenapa tidak melukai mereka sama sekali. Di ujung jalan itu, mereka sampai ke sebuah tebing kecil yang menghadap langsung ke kastil. Dari posisi itu, mereka bisa melihat bentuk utuhnya. Kastil itu tinggi, hitam dan megah, tapi bukan megah yang indah, melainkan megah yang mengancam. Menara-menara lancipnya seolah menusuk langit. Ada aura dingin yang keluar dari setiap batu penyusunnya, dan dari balik jendela-jendela tinggi itu, kadang terlihat cahaya samar, seolah ada lilin menyala di dalam. Mereka duduk di tepi tebing, kelelahan, tapi nggak ada yang bisa tidur. Nia memeluk lututnya, mencoba menghangatkan diri. "Kalau besok pagi kastilnya masih ada, kita masuk," ucap Raka pelan. Mereka semua mengangguk. Tak ada lagi tawa, tak ada lelucon, hanya kebisuan dan langit malam yang mendadak sangat asing. Dan tanpa mereka sadari, peta tua yang disimpan Fajar mulai terbakar sendiri di sudut bawahnya. Tapi tak ada yang melihat, tak ada yang mencium bau gosong, karena sekarang mereka sudah masuk ke wilayah luring, dimensi yang tak tercatat, tak tertulis, dan tak boleh dijamah oleh manusia biasa. Dan satu-satunya cara untuk keluar adalah dengan meninggalkan sesuatu atau seseorang. To be continued. Poam, begitu kabut turun menutup seluruh jalur, suasana menjadi semakin absurd, hening, sepi. Bahkan suara ranting jatuh pun terdengar seperti ledakan kecil. Mereka berdiri mematung, mencoba memahami kemana jalan yang tadi mereka lewati menghilang. Tak ada jejak kaki mereka. Tak ada tanda-tanda pernah ada manusia berjalan di situ. Hanya tanah yang dingin dan kabut yang makin pekat seperti kapas kotor yang menggantung di udara. Nia gemetar, tangannya memeluk tubuh sendiri, matanya merah. Ia seperti mendengar sesuatu yang orang lain tak bisa. "Aku dengar suara ibu, manggil-manggil dari dalam kastil. Suaranya lembut, kayak waktu kecil, nyuruh aku pulang karena udah malam." Nino langsung menarik Nia mundur. Wajahnya panik. "Itu bukan suara ibumu, Nia. Itu Ratu Luring," kata orang. "Dia suka nyamar jadi orang yang paling kita rindukan." Dia masuk lewat celah kenangan dan ambil suara-suara dari masa lalu. Langkah mereka makin berat. Bukan karena tanjakan, tapi karena atmosfer yang kental.
seolah udara berubah menjadi gel yang lengket, menahan tubuh mereka tiap kali melangkah. Akar-akar pohon menjulur seperti tentakel yang mengintai, siap menjegal kapan saja. Lalu dari balik kabut muncul siluet bangunan. Semakin mereka mendekat, bentuknya makin jelas. Gerbang kastil, tinggi, tua, dibalut lumut dan ukiran wajah-wajah yang seperti menjerit dalam bisu. Gerbang itu tidak dikunci, tidak dijaga, tapi begitu menginjakkan kaki di tanah depannya, derit besi tua langsung menggema keras. Gerbang itu membuka sendiri. Mereka saling tatap. Tidak ada suara. Tidak ada yang berkata, "Ayo masuk." Tapi kaki mereka melangkah sendiri, seolah ada sesuatu yang menarik. Dinding dalam kastil terasa hidup, seperti berdetak. Ada gema napas. Lilin-lilin menyala tanpa disentuh. Api biru. Bukan oranye seperti biasa. Warna yang seharusnya tak mungkin ada di dunia nyata. Langkah mereka bergema di lantai batu. Setiap lorong yang mereka lewati berubah perlahan. Cat yang mengelupas menutup sendiri. Debu berterbangan mundur ke tempat asal. Seolah waktu berjalan terbalik. Mereka masuk ke aula besar. Langit-langitnya menjulang setinggi gereja gotik. Pilar-pilar batu seperti tulang besar menopang struktur itu. Di ujung ruangan ada singgasana batu. Dan di atas singgasana itu duduk sosok wanita. Bukan wanita biasa. Ia tidak punya wajah, hanya kulit putih pucat yang rata. Mahkotanya terbuat dari besi hitam, retak di satu sisi. Gaunnya panjang dan tipis, terbuat dari helaian benang yang melayang meski tak ada angin. Selamat datang, darah terakhir telah kembali. Kini waktunya kalian menepati janji. Suara itu tak keluar dari mulut, tapi dari dinding, dari lantai, dari udara. Getarannya terasa di tulang, bukan di telinga. Saat itu juga, Raka jatuh pingsan. Tubuhnya tersungkur, jaketnya tersibak, dan di baliknya muncul simbol. Simbol kastil, yang sama persis dengan yang ada di peta. Tapi ini bukan tinta, ini terbakar ke kulitnya, seperti cap besi panas. Fajar menjerit. "Lu, keturunan dia? Raka, lu sadar nggak? Lu anak siapa sebenarnya?" Tapi Raka hanya menggeliat, Matanya masih tertutup, tubuhnya kejang-kejang. Dan sang ratu melangkah turun dari singgasana. Setiap langkahnya menciptakan gema, bukan gema suara, tapi gema rasa takut. Bayangan di dinding bergoyang, seolah mencoba kabur dari tubuh mereka. Lalu ruangan berubah, tanpa peringatan, tanpa getar, tanpa efek. Sekejap mata mereka sudah tidak di aula lagi, tapi di lorong panjang, sepi, dingin. Di sisi kanan kiri lorong itu berjajar cermin. Cermin tinggi, dari lantai hingga langit-langit, dan di dalam tiap cermin ada mereka. Tapi bukan mereka, versi tua mereka. Lusuh, mata kosong, penuh luka. Mereka menatap balik, dan bibir mereka bergerak, berbisik. Tinggalkan satu, tinggalkan satu, tinggalkan satu. Nia menangis. Kita nggak akan bisa keluar semua. Mereka nyuruh kita ninggalin satu orang di sini, buat ganti. Ojan berteriak, mencoba memecahkan cermin, tapi tangannya tembus, seperti kabut. Dan dari balik lorong, muncul suara tawa kecil. Tawa anak-anak, suara yang sangat akrab di telinga Nino. Ia melangkah pelan. "Itu adik gue. Itu suara adik gue. Enggak, itu bukan dia. Itu suara yang dicuri." Fajar menariknya. Tapi Nino tetap jalan, semakin dalam ke lorong. Dan dari ujung lorong muncul sosok kecil, anak laki-laki dengan wajah kabur, berdiri sambil tersenyum. "Kakak, udah waktunya pulang. Kita bisa main lagi, selamanya." Nino melangkah. Tapi sebelum ia mencapai sosok itu, lantai di bawahnya retak. Cermin-cermin pecah. Dunia berubah lagi. Kali ini mereka terbangun di tempat berbeda. Ruang sempit, gelap, dinding-dinding penuh tulisan yang tergores bahasa yang tak dikenal.
Dan di tengah ruangan itu berdiri sosok sang ratu. Kali ini lebih besar, mahkotanya menyatu dengan kulit kepalanya. Di tangannya, ia menggenggam segumpal cahaya. Waktu kalian habis, pilih siapa yang akan tinggal. Tak ada yang bicara, tapi dalam hati mereka semua tahu. Dimensi luring bukan tempat manusia. Ia adalah ruang antara waktu, antara dunia, tempat di mana janji-janji tua yang dilupakan masih menunggu ditagih. Dan janji itu kini harus dibayar. To be continued. Waktu berhenti. Udara terasa seperti membatu. Tidak ada suara angin, tidak ada detak burung malam, hanya gemuruh jantung yang bergema dalam dada mereka. Cahaya lilin di pojok ruangan menari-nari kecil seperti menolak untuk padam, tapi jelas mulai lelah. Kabut yang tadi membentuk lorong kini menggumpal seperti awan yang tidak sabar, menunggu satu keputusan. 4 orang berdiri di tengah aula tua, wajah mereka dibalut ketakutan yang tidak bisa disembunyikan lagi. Dari singgasana batu itu, sang ratu tanpa wajah menatap mereka. Atau lebih tepatnya, menyelidik. Meski tak punya mata, mereka bisa merasakan sorot tatapannya. Seperti pandangan dari sesuatu yang jauh lebih tua dari waktu. Ia mengangkat tangannya perlahan menunjuk. Jari hitamnya diam di udara lalu berhenti, tepat ke arah Fajar. Kamu yang harus memilih. Suara sang ratu terdengar seperti gemuruh petir yang dibungkam. Tinggal, atau semua masuk ke dalam. Fajar menggigit bibir. Tubuhnya gemetar. Ojan langsung mundur setapak menoleh ke Fajar dengan tatapan antara takut dan berharap bukan dia. Nia meraih lengan Fajar mencoba menahan apapun yang akan terjadi. Nino tak bicara, matanya terpejam, seakan sedang mengulang semua kejadian sejak mereka pertama menginjak kaki di tempat ini. Semua yang mereka kira hanya bagian dari vlog seru untuk kanal horor, kini berubah jadi taruhan hidup. Fajar membuka mulut, tapi suaranya tak keluar. Lalu ia menarik napas dalam-dalam, dan dengan suara yang hampir seperti gumaman berkata, "Kita cuma mau cari pengalaman, Bu. Kami nggak tahu ini semua nyata." Ratu mendekat satu langkah. Langkahnya tidak menyentuh lantai, ia melayang, tapi setiap geraknya membuat dinding bergema, seakan kastil ikut merasakan beban keputusan ini. "Penasaranmu adalah kutukanmu." Kata-kata itu menampar jiwa mereka. Fajar mundur satu langkah, tapi sebelum siapapun bisa melakukan apa-apa, Raka melangkah maju. Tegas, tidak ragu, seperti seseorang yang sudah tahu akhir cerita sebelum halaman pertama dibuka. "Biar gua aja," katanya. "Gua udah tahu ini dari kecil. Mimpi gua selalu tentang tempat ini." Nia berteriak, panik. "Raka, jangan." Tapi Raka hanya menoleh menatap mereka satu-satu. Tidak dengan wajah putus asa, tapi wajah seseorang yang akhirnya mengerti kenapa hidupnya selalu aneh. Ia tersenyum. Pelan, seolah berkata, "Ini takdir, bukan pilihan." Lalu ia melangkah masuk ke tengah lingkaran batu di lantai, tempat yang tadi mereka hindari. Lingkaran itu mulai bercahaya, simbol-simbol kuno muncul dari dalam tanah, membentuk pola seperti jaring laba-laba yang bercahaya merah gelap. Suasana makin mencekam, kabut menebal, udara bergetar seperti jantung sedang menahan detak terakhirnya. Raka berdiri tegak di tengah simbol, tangannya terangkat sendiri, seperti ditarik sesuatu dari atas. Dan dalam 1 detik tubuhnya mulai tersedot. Kabut menyeretnya ke bawah, tidak seperti ditelan tanah, tapi seperti dilumerkan masuk ke dimensi lain. Wajahnya tetap tenang, sampai bagian terakhir dari tubuhnya, mata, masih menatap ke mereka berkata tanpa suara, "Kalian harus hidup." Lalu hilang, sunyi. Kastil bergetar, tapi bukan gempa. Lebih seperti napas terakhir dari makhluk kuno yang akhirnya bisa tidur. Dinding-dinding retak lalu menyatu. Kabut mulai menghilang, warna langit kembali biru kelam. Cermin-cermin yang tadi menunjukkan masa lalu mereka kini kosong. Hanya pantulan lelah dan kebingungan. Mereka berempat, sekarang tinggal bertiga, hanya berdiri. Tak ada kata, tak ada air mata. Hanya rasa kehilangan yang tidak bisa dijelaskan dengan bahasa manusia. Mereka menuruni tangga pelan satu-satu, seperti orang-orang yang baru keluar dari perang yang tidak pernah dimulai.
Base camp masih ada. Api unggun sudah mati. Tapi anehnya, tenda mereka tetap rapi. Kamera-kamera masih menyala. Tapi rekamannya kosong. Seperti tak ada yang pernah terjadi. Peta yang tadi mereka buang ke sungai, kini menempel lagi di dinding base camp. Tidak sobek, tidak kotor. Dan yang paling aneh, di peta itu ada coretan baru. Tulisan tangan dengan darah kering. 1 harus tertinggal. Fajar menatap itu lama. Tangannya mengepal. Tapi ia tidak berkata apa-apa. Tidak ada dari mereka yang pernah cerita ke siapa-siapa soal malam itu. Bahkan ke diri mereka sendiri pun kadang mereka pura-pura lupa. Tapi sesuatu dalam diri mereka tahu, mereka tidak benar-benar pulang. Karena saat tidur kadang mereka dengar suara langkah kaki dari dalam tembok, suara kabut yang berbisik, giliranmu belum selesai. Dan di malam-malam tertentu ketika angin mendesir dari arah pegunungan yang tidak pernah mereka datangi lagi, mereka mencium bau tanah, bau lilin, dan mendengar lonceng yang seharusnya tidak ada di dunia ini. Dan ketika mereka menoleh, ada bayangan, berdiri diam, memakai jubah, tanpa wajah, menunggu. Karena satu gerbang memang tertutup, tapi yang